Betapa banyak hari ini manusia ketika berhadapan dengan kehidupan dunia, ketika harta bendanya hilang, ketika jabatannya hilang, ketika pernak-pernik dunia ini hilang, mereka menangis terseduh-seduh. Bahkan mereka stres menghadapi sesuatu yang hilang. Tetapi ketika iman mereka yang hilang, sedikit pun mereka tidak bersedih. Ketika amal mereka berkurang, mereka pun tak sedikit pun bersedih. Tetapi sesuatu yang ada di dunia ini hilang daripadanya, mereka bersedih dan berduka. Padahal Nabi mengatakan, inna dunya mal'unah wa mal'unah ma fiha illa zikru wa mawala. Dunia ini terlaknat, kata Nabi, dan terlaknatlah apa yang ada di dalamnya, kecuali yang dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina wahdana lil imani bidini Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannati 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, syukur kita kepada Allah, kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sekarang kita masih berada di akhir-akhir bulan Syawal. Bulan yang lalu kita berada di bulan Ramadan. Bagaimana Ramadan mengajarkan kepada kita pendidikan-pendidikan tentang adanya akhirat, tentang pentingnya amal-amal dalam kehidupan, baik amal yang berhubungan langsung dengan Allah Azza wa Jalla ataupun amal yang berkaitan dengan manusia. Hadirin berbahagia, Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa dengan amal-amal ini, maka kehidupan akhirat kita, dunia kita pun terselamatkan. Sekarang Ramadan telah berakhir. Yang menjadi tuntutan dalam kehidupan, marilah kita menjadi hamba Rabbani, jangan menjadi hamba Ramadan. Maksudnya, jangan kita kenal dengan Allah ketika bulan Ramadan saja. Jangan kita datang ke masjid berjamaah ketika bulan Ramadan saja. Baca Al-Quran ketika bulan Ramadan saja. Sujud kepada Allah ketika bulan Ramadan saja. Tapi begitu Ramadan berakhir, maka semua itu hilang semua. Ini yang dikatakan hamba Ramadan. Hamba Rabbani adalah dia kenal dengan Allah, dia takut kepada Allah kapan dan dimanapun saatnya. Bukan hanya Ramadan, karena Allah yang disembah ketika Ramadan adalah Allah yang disembah ketika di luar Ramadan. Perintah kepada kita tetap ada walaupun dalam bukan bulan Ramadan. Hadirin berbahagia, dan juga kita jangan berpuas diri, jangan merasa aman dengan amal-amal Ramadan yang telah kita lalui. Jangan merasa aman dan jangan merasa puas diri, karena Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim.
Sesungguhnya amal yang dilihat itu adalah yang terakhir dari kehidupan kita. Hadirin berbahagia, satu ketika di Masjidil Haram ada seorang laki-laki yang beribadah, sholat dengan dalam keadaan khusyuk dan menangis, kemudian berzikir menangis, kemudian berdoa menangis. Maka seorang tabi'in mengabarkan, Taus bin Kaisan mengatakan, ketika dia dekati ini orang laki-laki setelah beribadah, rupanya dia adalah Ali bin Husain bin Ali. Siapa Ali bin Husain bin Ali? Adalah cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin berbahagia, maka ditanyalah kepada Ali bin Husain, wahai Ali, bukankah engkau adalah keturunan Rasulullah? Lalu engkau mengapa beribadah seperti ini? Padahal minimal 3 kelebihan yang kau miliki daripada orang lain. 1, kau adalah keturunan Rasulullah. Yang kedua, kau akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah. Yang ketiga, kau akan mendapat rahmat daripada Allah. Ali bin Husain mengatakan, menjawab yang disampaikannya, apa kau kira aku merasa aman? Kalau memang aku keturunan Rasulullah, apakah aku ini sudah boleh merasa aman? Bukankah Allah telah mengatakan, ketika ditiupkan sangkakala, maka tidak berlaku nasab di sana. Tidak lagi berlaku nasab di sana. Dan kau juga katakan bahwa aku akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah mengatakan, wala yashfa'una illa liman irtada. Orang yang mendapat syafaat itu adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah. Aku belum tahu apakah aku diridhai oleh Allah atau tidak. Apakah kira aku sudah aman dalam kehidupan ini dan di akhirat saya? Mentang-mentang saya adalah keturunan Rasulullah, kemudian Allah akan merahmati saya. Bukankah Allah juga mengatakan, inna rahmatullahi qaribul minal muslimin. Sesungguhnya rahmat Allah itu adalah bagi orang-orang yang berbuat baik. Aku belum tahu apakah aku ini digolongkan kepada orang yang telah berbuat baik atau belum. Hadirin berbahagia, coba kita lihat kisah ini. Siapa Ali bin Husain? Ali bin Husain adalah cicitnya Rasulullah. Ali anak Husain, Husain anak Ali. Dari mana? Dari istrinya Fatimah Az-Zahra. Fatimah adalah anak Rasulullah SAW, dan Ali bin Husain adalah cicit Rasulullah SAW. Walaupun dia adalah cicit daripada Rasulullah, tetapi dia tidak pernah merasa aman. Lalu kita bagaimana? Kenapa hari ini kita merasa aman? Kenapa kita hari ini kita merasa puas? Sehingga kita merasa apa yang kita lakukan cukup untuk menghadapi kehidupan dunia akhirat. Saudaraku, Hasan Al-Basri mengatakan, diri kalian adalah mahal. Diri kalian adalah mahal, dihargai dengan surga. Maka jangan kalian jual diri kalian dengan yang murah. Apa maksudnya? Betapa banyak hari ini manusia ketika berhadapan dengan kehidupan dunia, ketika harta bendanya hilang, ketika jabatannya hilang, ketika pernak-pernik dunia ini hilang, mereka menangis terseduh-seduh. Bahkan mereka stres menghadapi sesuatu yang hilang. Tetapi ketika iman mereka yang hilang, sedikit pun mereka tidak bersedih. Ketika amal mereka berkurang, mereka pun tak sedikit pun bersedih. Tetapi sesuatu yang ada di dunia ini hilang daripadanya, mereka bersedih dan berduka. Padahal Nabi mengatakan, inna dunya mal'una wa mal'una ma fiha illa zikru wa mawala. Dunia ini terlaknat, kata Nabi, dan terlaknatlah apa yang ada di dalamnya, kecuali yang dibarengi dengan ketaatan kepada Allah SWT.
Saudaraku, orang-orang bijak mengatakan bahwa dunia ini sama dengan nol. Apa itu dunia? Semua kehidupan adalah dunia. Harta benda dunia, jabatan dunia, istri dunia, suami dunia, anak dunia, semua dunia, dan nilainya sama dengan nol. 100 nol tambah nol tetap nol. 1.000.000 nol kali nol tetap nol. Tapi ketaatan nilainya 1. Ketaatan nilainya 1. Ketika kita mempunyai ketaatan yang merupakan angka 1, lalu kita punya nilai 01, dibandingkan atau digandengkan dengan angka 1 dengan 0, maka dia sama dengan 10. Ketika dia menambah 01 lagi, maka dia jadi 100. Disampingkan atau digandengkan 1 lagi 0 di angka 1, jadi dia 1000. Ditambah 01 lagi jadi 10.000, ditambah 01 lagi jadi 100.000, begitu seterusnya. Tetapi ketika 0 berjejer, angka 1 dihilangkan, maka tidak bernilai sama sekali. Hadirin berbahagia, betapa banyak orang hari ini hanya mengejar yang tidak ada arti. Bukan kita tidak boleh berdunia, tidak. Tetapi barengilah ke dunia ini dengan ketaatan. Yang hari ini manusia lebih peduli kepada dunianya ketimbang akhiratnya. Mereka korbankan akhiratnya hanya untuk mendapatkan keduniaannya. Padahal berapa lamalah kehidupan ini. Maka Allah perintahkan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian. Banyak ayat-ayat Allah yang menyuruh kita agar bersegera. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Fas'au ila zikrillah, berlomba-lombalah kalian mengingat Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Banyak perintah Allah ketika berhadapan dengan akhirat, kita disuruh bersegera. Kita disuruh bersegera. Kita disuruh berlomba. Ibarat orang yang sedang berlomba mencapai garis finish, mereka tidak akan yang namanya adanya santai. Walaupun kakinya terseot-seot, mereka akan terus bagaimana sampai di garis finish menjadi orang yang nomor 1. Sekarang kita berlomba dengan apa? Dengan umur kita. Maka Nabi katakan, iqtanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 sebelum datang yang 5. Mana yang 5? Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Apalagi masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu, kayamu sebelum datang miskinmu, dan hidupmu sebelum datang kematian. Jaga ini. Jaga ini. Kenapa? Karena besok di akhirat la tazulu qadama bani Adam. Tidak bisa nanti anak Adam itu mengangkat tumitnya dari pijakannya sebelum hatta yus'ala an arba, sebelum dia ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afna, dari umurnya kemana dia habiskan. Kemana dihabiskan umurnya. Wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah, daripada hartanya kemana ia cari, bagaimana proses mencarinya, dan bagaimana dia untuk menghabiskannya. Kemudian an ilmihi maza amilabi, dan daripada ilmu yang dia miliki, apa yang dilakukan tentang ilmunya. Apakah hanya pandai retorika saja, menyampaikan saja, kemudian dia tidak berbuat sama sekali. Kemudian anjismihi, dan dari tubuhmu, apa yang telah dilakukan dengan tubuh itu. Maka saudaraku, jangan kita merasa aman. Bersegeralah. Walaupun Ramadan telah berakhir, yang dituntut adalah istiqomah dalam ketaatan. Innal ladzina qalu rabbunallah
summastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, istiqomah dalam ketaatan, laksanakan perintahnya, jauhi larangnya, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak takut menghadapi masa depan dan tidak akan bersedih dengan masa lalu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.